Passing data controller ke view Laravel. Passing data controller ke view Laravel. Pada seri tutorial Laravel lengkap, yang pada bagian kelima ini, kita akan belajar tentang passing data dari controller ke view Laravel. Jika teman-teman sudah pernah belajar CodeIgniter, pasti teman-teman sudah pernah belajar tentang passing data dalam konsep MVC. Data yang ada pada controller atau data yang diolah dalam controller dipassing atau dikirim ke view untuk ditampilkan. Passing data dari controller ke view Laravel. Passing data adalah proses mengover data. Data yang di-over adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing data atau over data ke view pada Laravel, kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua pada fungsi view. Kita telah belajar tentang penggunaan fungsi view pada tutorial root dan view sebelumnya. Fungsi view kita gunakan untuk memanggil view yang ingin ditampilkan. Nah, data yang ingin dipassing kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Perhatikan contoh berikut. Jika teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya, kita telah membuat controller dosen controller. Kita buka kembali, ini sedang dalam keadaan aktif, kemudian kita lihat di dosen controller. Jika teman-teman yang menonton tutorial Laravel dari part 1 sampai ke part 5 ini, silakan cek tutorial sebelumnya dulu agar pembahasan kita lebih nyambung. Oke, selanjutnya kita akan memanggil view dari kontrol Laravel. Kita mulai dengan memanggil atau menampilkan view dari kontrol dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial Laravel part sebelumnya. Buka file controller dosen controller.php yang terletak di belajar Laravel /app/http/controller/dosen controller.php. Ini yang sudah kita tampilkan saat ini di layar. Pada tutorial sebelumnya, kita telah membuat metode index. Ini metode indexnya sudah kita buat pada controller dosen controller. Untuk mereturn atau mengembalikan string, seperti pada sintaks yang ada pada gambar ini, dan sintaks berikut, contohnya ini, untuk mereturn teksnya. Sekarang kita akan mencoba memanggil atau menampilkan view dari controller. Jadi sampai di sini, kita tidak lagi memanggil view dari root seperti cara sebelumnya. Karena cara sebelumnya dibuat hanya untuk membuat teman-teman bisa lebih memahami cara memanggil view. Kita hanya berkenalan dengan root dan cara pemanggilan view. Cara benarnya adalah view dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Saya ulangi, cara yang benarnya adalah view bukan dipanggil dari root, tetapi view dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Buat view baru, di sini kita akan menampilkan view biodata. Jadi buat sebuah view baru lagi dalam folder views, buat dengan nama biodata.blade.php. Untuk nama view-nya terserah teman-teman, asalkan ekstensinya tetap menggunakan .blade.php, seperti cara membuat view pada Laravel yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Mari kita membuat view biodata.blade.php. Kita masuk ke view. Dalam view ini, kita buat sebuah file baru yang bernama biodata.blade.php. Enter. Kemudian kita memasukkan script. Tanda seru, kita tekan tab supaya HTML-nya langsung muncul. Kita ketikkan selamat datang
Maaf, Ctrl Z dulu, saya salah ketik. Langsung di sini. Oke. Selamat datang di Sikom Wilindo Kupang. BR untuk enter. Pilihan tepat generasi generasi cerdas. Oke, kita tambahkan seperti ini. Selanjutnya pada metode index yang ada dalam controller dosen controller, kita panggil view biodata.blade.php ini. Kita save dulu. Kita buka dosen controller. Ini namanya apa? Biodata ya. Kita buka dosen controller, kita tambahkan satu lagi. Oh maaf, di dalam sini. Ini return-nya kita pakai selamat datang pakai string. Sekarang return-nya kita mau panggil view. Cara untuk memanggil view, return, kita view, buka kurung, kita ketikkan nama view-nya. Biodata. Cukup biodata, tidak usah menggunakan .blade.php. Belakangnya kita letakkan tanda titik koma. Sekarang pada saat mengakses localhost /28000 dosen atau localhost /kuliahweb/public/dosen, maka akan ditampilkan dosen.blade.php. Karena pada tutorial sebelumnya kita telah memerintahkan root dosen menjalankan controller dosen control.php dan metode index pada saat root dosen diakses. Nah, sekarang coba kita testing. Kita gunakan root. Kita lihat di sini di web, ketika kita ketik dosen, maka dia akan membuka dosen controller index. Dia buka dosen controller index, dia jalankan indeks. Di indeks ini dia return biodata. Jadi kita buka di sini, kita enter, maka dia akan membuka view biodata yang isinya ada di sini. Jadi pembukaan view yang tepat harus dibuka dari controller. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengakses root dari dosen sudah tadi ya. Jangan lupa menjalankan PHP Artisan Survey terlebih dahulu. PHP Artisan Survey harus dijalankan terlebih dahulu. Dan setelah dibuka, setelah dibuka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengover data dari controller dosen controller.php method index ke view biodata. Nah, ini kita baru saja belajar untuk menampilkan view biodata. Nah, sekarang bagaimana kita akan melakukan passing data dari controller ke view Laravel. Seperti yang sudah disinggung pada awal subjudul tutorial ini, untuk mempassing data dari controller ke view, kita bisa mengirimkan pada parameter kedua pada fungsi view. Contoh, silakan buka lagi metode index pada controller dosen. Kita buka kembali metode index ini. Kemudian, kita ketikkan script berikut ini. Di bagian atas, kita tulis variabel nama sama dengan tanda petik Emmanuel Firman Data. Saya tulis gelar saya. Oke, kemudian di bawah return view biodata, kita akan passing. Kita koma. Kemudian kita ketikkan dia punya apa namanya nama biodata, kita kirimkan nama. Oke. Sama dengan lebih besar variabel nama. Tutup siku, tutup kurung, titik koma. Return
view belakang. Nah, lihat ini masih error. Errornya ini ada 2 errornya. Lihat posisi errornya ada di mana? Lihat ada garis bawah warna merah, warna merah. Berarti dari sini errornya. Kita lupa titik koma. Nah, errornya sudah hilang. Jadi lihat saja kok di mana letak garis merahnya itu. Perhatikan sintaks pada layar. Pada sintaks di layar, kita akan membuat sebuah variabel yang menyimpan data nama Emmanuel Safirman Bata di sebuah variabel yang menampung value sementara yang bernama variabel nama. Kemudian, pada bagian ini, kita mengirimkan data variabel nama kepada view biodata_blade.php. Jadi kita kirimkan variabel nama ini ke view. Kirimkan variabel nama ke view biodata.blade.php. Kita bisa langsung menampilkan data yang ada di dalam variabel nama. Buka view biodata.blade.php. Oke, sekarang. Berarti ini ketika kita meracun, ketika kita membuka biodata.blade.php, maka dia akan mengirim sebuah variabel nama. Jadi dia akan mengirim nama. Nama dikirim ke view. Apa isi dari nama ini? Nama ini berisi variabel nama. Variabel nama itu ya Emmanuel Safirman Bata. Jadi pada saat view biodata.blade.php kita buka, maka dia akan mengirim nama. Sekarang kita akan buka biodata.blade.php. Nah, di sini kita menambahkan. Di sini berarti kita menambahkan, kita BR dulu. Kita tambahkan string, nama saya adalah .2. Nah, kita tuliskan ini, nama yang mana di dalamnya berisi Emmanuel Safirman Bata tadi. Kan dia dipassing ke biodata ini. Biodata kita ketikkan seperti ini. Oke, variabel nama. Nah, kemudian selesai. Hanya itu saja. Jadi, sekarang coba kita jalankan. Oke, kita refresh, maka dia muncul nama saya Emmanuel Safirman Bata. Oke, dia memposting nama. Perhatikan pada sintaks ini. Kita bisa langsung menampilkan data yang ada dalam variabel nama tadi hanya dengan menuliskan sintaks buka kurung kurawal 2 kali, variabel nama tutup kurung kurawal 2 kali. Jadi, kita tidak perlu lagi menuliskan dengan cara membuka tag PHP, lebih kecil tanda tanya PHP, echo, dan seterusnya. Seperti kita pelajari di mata kuliah sebelumnya di pemrograman web untuk Prodi TIS 1. Inilah kelebihan dari sistem template Blade dari Laravel atau .blade.php. Segala penggunaannya semacam sudah dipermudah untuk kita dalam menggunakan Laravel. Nah, untuk hasilnya seperti tadi, kita jalankan. Tampak seperti ini. Dia langsung menampilkan nama yang kita ketik. Untuk mengoper data dari array ke view Laravel, perhatikan contoh berikut. Kita akan mengoper data dari array ke view Laravel. Oke, di sini ada kita kembali ke pegawai controller. View ini hanya menampilkan data. Kita ke dosen controller, maaf, saya di dosen controller. Di bawah sini kita tambahkan misalkan pelajaran. Variabel pelajaran sama dengan, nah pelajaran ini kan banyak kan, atau kita tulis ini, kita kalau banyak kita tambahkan array di situ, misalkan pemrograman mobile web, kemudian tambahkan lagi pemrograman web. Oke, kita tambahkan lagi desain web. Seperti ini. Tambahkan lagi misalkan kalkulus.
kalkulus, tambah lagi bahasa Inggris. Oke, di belakang sini kita tambahkan titik 2. Kemudian di bagian return biodata, kita bisa tambahkan nama dengan mata kuliah. Contoh di sini nama, variabel nama, koma, oke ya. Karena ini merupakan sebuah array juga ini. Ini kan array. Dia harus ada di dalam array. Nama. Array itu di simbolnya itu ada sikunya, buka tutup. Pada nama, kemudian kita tambahkan data berikut, mata pelajaran, atau kita tulis matkul saja. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya itu sama dengan kita ambil dari variabel pelajaran. Variabel pelajaran. Seperti ini, tutup kurung, titik koma. Directornya view. Perhatikan pada sintaks di layar, data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa langsung kita passing ke view. Variabel pelajaran bisa kita langsung passing ke view di situ dengan cara sama. Data-data yang dikirim ke view tinggal kita pisahkan dengan tanda koma. Contohnya ini saya blok. Pada contoh data array yang dikirim di atas, data array kita masukkan ke dalam variabel pelajaran. Data array yang ini panjang, kita masukkan ke dalam variabel pelajaran. Kemudian kita kirim dengan nama matkul. Variabel pelajaran ini kita kirim ke biodata.blade.php dengan nama matkul. Jadi pada view kita akan mengakses dengan nama matkul. Di view-nya kita akses dengan nama matkul. Sekarang coba kita buka view biodata.blade.php lagi. Oke, kita buka biodata. Kemudian enter. Nah, kita akan tulis mata pelajaran. Kita BR dulu. Kan tadi kita passing dengan nama mata pelajaran juga kan. Selain nama, kita passing juga dengan mata pelajaran. Jadi dalam satu kali passing itu bisa lebih dari beberapa variabel. Kan kita gunakan array. Kemudian BR di sini kita tulis mata kuliah. Kita pakai HR untuk garis. Kemudian di bawahnya, karena perhatikan di sini. Di sini yang dikirim ada banyak nih, pemrograman mobile web, kalau nama kan hanya ada satu. Nah, ini ada beberapa mata kuliah. Jadi kita pakai perulangan, kita gunakan for each untuk menampilkan data yang berulang. Nah, kita ketikkan UL buat dia punya list. Jadi dia tampilannya seperti list. UL, kemudian selalu diawali UL akhir. Kemudian di sini kita tambahkan li, ada li akhirnya. Ini untuk membuat list. Kemudian for each-nya itu kita letakkan di bawah UL. Kita ketikkan for each. For each, kemudian buka kurung, kita masukkan variabel matkul tadi yang dikirim dari dosen controller. Variabel matkul. Ya, variabel matkul kita simpan di dalam sebuah variabel baru. S tanda $, kita kasih nama MK. Jadi di sini file yang dikirim dari dosen controller ini kan ada nama matkul. Variabel dikirim dengan nama matkul, maka di biodata.blade ini kita for each, kita mengulang atau mengambil semua data yang ada di dalam matkul, namun kita simpan di dalam sebuah folder baru, dalam sebuah variabel baru dengan nama variabel MK. Kemudian di bagian li, nah ini kita tuliskan variabel MK yang
isinya adalah variabel matkul tadi. Variabel isinya itu harus ya variabel MK, tutup ulangannya 2 kali. Kemudian kita akhiri for each-nya dengan mengetikkan add and for each. Seperti ini. Jadi saya ulangi lagi mata kuliah, kemudian karena di matkul ini terdiri dari data array yang ada banyak mata kuliah, maka kita gunakan for each untuk menampilkan perulangannya. Kemudian di variabel matkul ini yang dipasing dari dosen controller, kita simpan ke dalam variabel MK. Kemudian variabel MK ini kita tampilkan di listnya. Kemudian kita akhiri dengan and for each. Saat dijalankan, sebelumnya saya jelaskan dulu, perhatikan pada sintaks di gambar, data array matkul yang dikirim dari controller, kita tampilkan dengan menggunakan for each. Kenapa? Karena datanya dalam bentuk array. Oke, data variabel matkul, kita ubah menjadi variabel MK dalam fungsi for each. Ini. MK dalam fungsi for each. Kemudian kita tinggal menampilkan variabel MK seperti pada sintaks di layar. Untuk penulisan fungsi for each dan perulangan lainnya dalam template Blade Laravel, kita juga tidak perlu menuliskan tag PHP lagi. Kita bisa menggunakan tanda add secara langsung. Jika dijalankan, maka akan tampil seperti ini. Pastikan kita sudah simpan semuanya. Kemudian kita refresh, maka akan tampil seperti ini. Apa yang kita ketikkan di array akan tampil di depan. Sampai di sini selesai sudah materi kita tentang passing data dari controller ke view Laravel. Pada tutorial kelima ini, kita telah belajar cara memanggil view dari controller, belajar cara mengover data dari array, dari controller ke view.